Ini kan banyak orang masuk ke dalam kabinet latar belakangnya tadinya pengusaha, anak Kadin lah, anak HIPMI lah, sehingga kita sudah tidak bisa lagi membedakan Kadin sama HIPMI partai politik atau bukan. Ini kan 80 Mas Bebe, 80 Soeharto kan begitu. Apa problem kita? Kita ini makelaran. Jadi cara berpikirnya itu makelar, bukan industri. Cara ngelihatnya, kewarasan kita ngelihat orang kayak Trump. Oh ini mah saya ngelihat bandar saham aja. Agar kita ini tidak terombang-ambing, ayo kita negosiasi. Orang datang negosiasi kan dia ngomongnya kasar juga kan, jilat ini saya, dia bilang kan gitu kan. Ini kan sinyal perang ini harus direspon juga dengan cara berperang. Bukan hanya kita bicarain tarif ini jadi segini, tarif ini jadi segini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Apakah hari ini kita semua waras? Itu tergantung dari analisis kita mengenai kecenderungan ekonomi kita. Signalnya justru makin mengkhawatirkan dan turun. Tapi itu kan saya yang bicara. Kita harus undang ahli kewarasan di bidang ekonomi. Sobat Januar. Ya, Mas Bebe. Ya. Hari ini olahraganya apa lu bos? Ngangkat barbel apa? Ngangkat barbel. Saya kalau hari Senin main beban, kalau Selasa kardio gitu. Jadi selang-seling lah. Kalau kardio berarti jantung ya? Jantung, tapi saya ikut kelas cycling yang high intensity, yang RPM cycling itu. Itu apa, genjot itu ya? Ya, yang high intensity. Oke. Gitu. Teman-teman, semua yang dilakukan oleh Januar itu berkaitan dengan sistem ekonomi kita. Karena beban kita makin berat, berarti jantung pertumbuhan ekonomi kita makin susah. Karena speed ekonomi kita melambat, maka kemudian kita menjadi tidak sungguh-sungguh kuat kan. Ya. Gimana sih bos situasi ekonomi? Ada, ini kalau dalam catatan gue kan, pelemahan nilai rupiah terus berjalan. Kecenderungannya terus ya, nembus 17.000, terus sekarang di bawah 17.000, tapi kan memang dolarnya lagi melemah kan. Terus kedua, konsumsi dan daya beli itu juga melemah. Kemarin indikatornya jumlah pemudik lebaran itu turun 24%, Bos. Ya. Uang beredarnya juga dan turun. Dan peredaran uang selama lebaran juga turun hampir 137 triliun. Yang juga mengkhawatirkan indeks keyakinan konsumen bank turun, Bos. Jadi 127,2 tadinya 126. Dalam satu diskusi kalau nggak salah lu juga yang ngobrol kan, penyusutan kelas menengah terjadi ya. Jadi ada gap antar kelas, gap di dalam kelas yang sama itu juga makin besar. Gejolak pasar modal dan kepercayaan investor masih berlangsung, deflasi masih berlangsung. Ya, jadi Mas BW, kalau kita lihat gitu ya, kan sebetulnya yang namanya penyakit itu tidak ujuk-ujuk ada. Oke. Nah, aku mungkin ingin gambarkan tadi yang Mas BW katakan. Nah, mungkin dari badan saya ini, ya. Kalau dilihatnya angka pertumbuhan GDP, saya tambah gede kan badan saya. Itulah GDP. Tapi apakah GDP itu dari sesuatu yang sehat? Ya kan? Itu ada dua faktor. Ada faktor yang mengatakan saya ini makannya apa? Itu asupan. Asupannya. Ya, itu gizi dan sebagainya. Kalau di negara, inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal. APBN itu adanya di sini. Dia bagaimana mengatur antara asupan dan juga kualitas gizi lah. Kualitas belanja. Nah, ada juga saya menjaga agar saya punya badan ini sehat. Itulah olahraga. Nah, dunia ini Mas BW boleh dibilang sebetulnya punya masalah sejak tahun 70. Dunia ya. Peristiwa hari ini. Jadi kalau orang bilang perang dagang, Mas BB, perang dagang itu waktu dulu Great Depression, ya 1929 di Amerika Serikat, yang namanya perang tarif itu diberlakukan di tahun 1930 oleh Amerika Serikat. Sudah pernah ada perang tarif ya, setelah Great Depression. Great Depression yang juga karena crash di Bursa New York tahun 1929. Nah, orang banyak yang bilang hari ini itu mengulangi lagi kejadian perang tarif 1930. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak analis ataupun ekonom di Amerika Serikat bahwa ini tuh sinyalnya seperti mengulang 1930. Seperti aku juga ngomong di podcast Mas BW sebelumnya. Jadi artinya bahwa 1930 perang dagang lewat tarif dan ujungnya terjadilah perang dunia. Amerika Serikat menang dengan sekutunya.
1944 dibentuklah IMF dan Bank Dunia dan US dollar menjadi ruling currency. Nah sekarang ini posisinya hampir sama. Sekarang Great Depression-nya apa bos? Great Depression-nya sebetulnya kan 2008 kan ada crash Mas BW. Di Wall Street. Betul. Di Wall Street itu ada crash gitu ya. Ada crash, kemudian cara penanganannya kan sebetulnya sama nih. Di Amerika Serikat ini yang aku bilang obesitas tadi. Jadi kan gini, kalau di era New Deal-nya Roosevelt ya, itu dia membangun sistem jaminan sosial terutama terkait dengan dana pengangguran dan sebagainya. Kemudian merubah amandemen undang-undang bank sentralnya, jadi punya mandat untuk menciptakan lapangan kerja, tidak hanya inflasi. Itu era New Deal. Nah, kalau di 2008 dia itu satu, karena terjadilah PHK banyak, yang namanya beban dana pengangguran yang untuk mengontrol mandat tadi. Jadi gini Mas BW, gampangnya gini. Kalau di kita Mas BW, sebetulnya kalau ada PHK, pemerintah itu merasakan dampaknya nggak? Enggak. Kalau di Amerika Serikat merasakan dampaknya, karena ada unemployment fund, dana terkait yang dengan pengangguran. Itu, ya. Walaupun ada ketentuannya ya, yang kalau kita lihat yang mereka suka ngantri, begitu mereka tunawisma, ngantri segala macam itu kan itu unemployment fund. Yang dipakai itu ya unemployment fund. Nah begitu mereka ada krisis, agar unemployment fund ini berkurang, maka mereka harus employment, harus bekerja. Makanya The Fed kan menjadi terkunci oleh mandat itu. Untuk dia bisa membuat yang namanya unemployment fund itu tidak membebani lagi belanja fiskal, maka dia harus mempekerjakan orang. Nah kalau di kita kan nggak ada. Kita kan hanya menjaga mandatnya inflasi, single mandat, nilai tukar. Ya kan? Jadi artinya tidak ada mengkaitkan. Jadi BI itu ya ininya. Ya, mengkaitkan antara pengendalian stamina dengan penciptaan lapangan kerja. Nah di 2008 ini kan naik Mas BW. Di sisi lain mereka juga ingin menciptakan lapangan kerjanya. Ada beberapa insentif lah yang dilakukan oleh Obama. Misalnya dulu dia menghidupkan yang namanya shale gas untuk ya menurunkan inflasinya gitu ya. Kemudian dia memberikan insentif ke Ford ya karena penyerapan lapangan kerja besar. Kemudian ke yang pesawat di Amerika ini Airbus ya atau Boeing segala macam. Dan dulu kan bagaimana juga nawarin ke kita beli Boeing. Itu pokoknya menciptakan lapangan kerja menggunakan unemployment fund. Nah itu kan naik. Nah kalau itu naik berarti surat hutang dia juga naik. Nah begitu surat hutang dia naik, sama kayak aku bilang tadi. Berarti kalau aku berat badanku naik, kalau aku ingin punya kesehatan yang baik, dalam artian indikator ya Mas Bibi. Indikator itu kan kalau aku ke lab, aku nggak asam urat, alhamdulillah sampai sekarang enggak. Gitu. Aku nggak diabetes, alhamdulillah sampai sekarang enggak. Gitu. Aku nggak kolesterol enggak. Gitu. Tapi kan tetap aku obesitas. Itulah kita melihat ekonomi Amerika sebetulnya. Jadi ekonomi Amerika itu kalau kita lihat gitu ya, dia itu terlalu besar hutangnya untuk membuat GDP-nya tumbuh. Tapi sehat ya. Tapi sehat karena persoalannya ada yang namanya olahraganya pakai operasi moneter. Nah, tapi ketika itu terjadi karena dia harus menciptakan lapangan kerja, dia tambah lagi belanjanya. Bank sentralnya harus nyerap lagi. Sama dengan aku ngambil contoh gini Mas BW. Nih aku juga beranjak usia. Akhirnya aku juga mesti dengerin apa yang diomongin dokter gitu sih. Dokter bilang ke aku, kamu kalau udah 50 tahun, kamu gak bisa terus jaga kayak gitu. Enjoy your life gitu ya. Apa aja kamu makan, yang penting saya olahraga. Dan itu aku rasakan Mas Bi. Dalam artian gini, kalau misalnya saya sekarang itu harus menambah intensitas saya, usia gak bohong Mas Bi. Saya gak bisa lagi ngejar intensitas untuk saya tambahin. Kemudian saya untuk nambah beban lagi, saya juga udah usia. Artinya kan bahwa beban itu tetap harus dikurangi, ya. Karena agar si yang namanya transmisi ininya bisa tetap mendukung. Itulah sebenarnya yang terjadi di 1930 dan di 2008 terhadap Amerika Serikat. Nah, konteksnya apa Mas BW? Konteksnya itu sebetulnya di Amerika Serikat itu ya begitu mereka menerbitkan yang namanya surat hutang dan operasi moneter,
uangnya itu kemudian juga keluar lagi. Jadi gini, aku ambil contoh gini Mas BW. Misalnya ya, Mas BW sekarang perbankan di Amerika Serikat, menjalankan operasi moneter dengan bank sentralnya. Oke. Pemerintah Amerika Serikat menerbitkan hutang baru, ya kan? Diserap oleh bank. Nah, bunga kuponnya rendah. Bunga kupon rendah bisa dilakukan kalau apa? Kalau inflasinya rendah. Maka The Fed juga ngunci nih, inflasinya dibuat rendah. Harga energi rendah, segala macam rendah, jadi harganya rendah. Begitu dia nerbitin kupon tuh rendah. Nah, orang yang beli pertama perbankannya ke pemerintah Amerika Serikat. Kemudian perbankannya melempar lagi ke The Fed dalam berarti operasi moneter. Yang tadinya misalnya bunga kupon yang dia dapatkan 1% dijual ke The Fed. Nanti dia juga dengan janji akan beli lagi. Nanti ada diskontonya. Jadi misalnya bunganya berapa. Kalau seminggu berapa, kalau sehari berapa, setahun berapa, itu ada bunganya. Nah, plus dia mendapatkan uang dari bank sentral dengan menggadaikan surat utang pemerintah Amerika Serikat, dia punya cash kan Mas BW. Nah, maka dia dengan katakan saja biaya modal dia yang ngambil operasi moneter tadi, katakan saja 3% gitu loh Mas BW. Maka dia akan cari ke negara yang bisa memberikan di atas itu. Nah, makanya kalau kita bicara dari sisi transmisi ini, yang namanya suku kupon dari obligasi negara berkembang nggak mungkin rendah, karena duitnya dari sini Mas BW. Nah, ini duit ini masuklah ke negara-negara berkembang. Itu yang terjadi. Nah, yang terjadi Mas BW di tahun 70 ya, Amerika Serikat itu juga perang dagang dengan Jepang. Jadi tahun 30-an, tahun 70-an perang jadi 30, dagang. setelah mereka menjadi ruling currency, ada era post war setelah perang dengan era IMF, Bank Dunia, era multilateral. Jadi era dunia diatur dengan tata kelola multilateral. Tapi tetap kan yang menguasai Amerika dan sekutunya. Nah, Amerika Serikat pada waktu itu ada menteri yang namanya Marshall. Jadi ini harus dibedakan nih. Jadi ada juga yang bilang ke aku harus bedakan Marshall Law dengan yang si Marshall itu. Pak Marshall. Kalau Marshall Law memang ada dalam teori ekonomi tentang elastisitas, tapi yang dimaksud ini Pak Marshall. Ya, Pak Marshall ini mengajukan undang-undang untuk membuat uang itu mengalir ke Eropa, memperbaiki kerusakan perang yang diakibatkan Perang Dunia Kedua, mengalir pokoknya ke negara-negara yang kalah perang, juga ke perang ideologinya. Tentang perang komunisme segala macam. Nah, boleh dibilang di tahun 68 sampai 70 itu juga sudah ada kritik era Cold War, perang dingin dengan bloknya Soviet. Jadi ada juga yang memperkarakan ini sebenarnya Bretton Woods Agreement ini sudah ditinggalkan. Karena Amerika Serikat sudah tidak lagi menjaga rasionya Mas BW antara uang beredar dengan rasio emas. Karena di sebelah sininya jadi surat utang. Iya, ada surat utang. Nah, surat utang. Nah, Amerika Serikat di tahun 70 ini kemudian membuat negara menjadi lebih liberal. Gampangnya gitu. Nah, di satu sisi begitu negara ini lebih liberal, ternyata Amerika Serikat tuh punya problem yang hampir sama dengan sekarang. Bahwa ternyata barang-barang itu datangnya dari Jepang. Bukan dari dalam Amerika Serikat sendiri. Sekarang dari Cina, kalau dulu Jepang. Dari Jepang. Jadi 70 itu sampai 78 sampai akhirnya harga minyak tuh dijatuhin kan di tahun 78. Korbannya negara Amerika Latin. Jadi aku ingin menggambarkan bahwa krisis ini selalu diulang-ulang gitu ya. Nah, jadi Mas BW, bedanya apa Jepang sama Cina hari ini? Jepang kan negara kalah perang Mas BW. Jadi kalau negara kalah perang kan memang kalah semuanya udah. Kalah semuanya. Tapi harus diingat juga Jepang masuk ke dalam SDR Special Drawing Right IMF itu di era 70 ini juga. Jadi Jepang itu mendapatkan share-nya dibagi dari Eropa dan sedikit dari Amerika Serikat. Jadi dia share-nya besar juga. Nah, Jepang pada waktu itu kemudian banyak membeli surat utang negara Eropa, banyak membeli surat utang Amerika Serikat. Ini di era 70 nih. Nah, di era sekarang ya sama Cina nih Mas BW. Ya kan? Kita harus lihat tahun 78 apa sih yang terjadi di Cina Mas BW. 78 tuh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping memulai yang orang sebut hari ini 2 wajah Cina.
ke dalam sosialis, komunisme, keluarnya kapitalis. Jadi Deng Xiaoping di tahun 78 dengan kalimat yang paling terkenal itu, tidak peduli kucing putih, kucing hitam, yang penting bisa nangkap tikus. Dia membuat kawasan ekonomi khusus di Shenzhen. Dia membuat investasi asing boleh masuk. Ya kan? Jadi terbuka, mereform ekonomi. Tapi ada yang orang lupa. Dia tetap mengontrol yang namanya sosialisme ke dalam. Jadi kalau aku boleh bilang Mas Bebe, apa yang dilakukan Xiaoping hari ini, kita dari kacamata hari ini melihat tahun 78, dia melakukan apa yang disebut dengan Robin Hood. Jadi dia tahu gitu, kan satu-satunya negara yang pernah menjajah Cina itu Jepang, Mas Bebe. Dan kalau kita lihat Mas Bebe, kita kembali lagi flashback nih Mas Bebe ke tahun 45. Ya, anak-anak muda Sayuti Milik dan kawan-kawan kan mendorong Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan ke Rengas Dengklok. Bung Hatta dan Bung Karno waktu itu berpendapat nanti kalau Sekutu sudah memproklamirkan menang, kita akan merdeka otomatis. Tapi didesak kan oleh kaum muda kita, kemerdekaan harus diproklamasikannya. Kita dalam posisi itu, Cina enggak loh, enggak proklamasi kemerdekaan loh. Dia termasuk negara yang diberikan kemerdekaannya karena Jepang mengatakan kalah ke Sekutu. Jadi aku ingin menggambarkan Cina ini juga punya hubungan historis dengan Amerika Serikat loh. Punya hubungan historis dengan Amerika Serikat, dan dia juga punya hubungan historis, satu-satunya orang yang dia tidak suka ya Jepang. Gitu juga Jepang, satu-satunya yang mereka tidak suka Cina. Jadi ngelihat hari ini menurutku harus ngelihatnya tuh sempurna itu. Nah, apa problemnya ke kita Mas? Apa problemnya ke kita? Kita di tahun 78 itu juga merasakan bonanza minyak, harga minyak yang naik. Lewat program-program segala macam, ya. Pertanian kita kemudian terlepas dari era kita dulu mengkritik, benar gak sih Soeharto tuh dapat penghargaan dari FAO? Tapi kenyataannya pada waktu itu memang dengan program transmigrasinya dan sebagainya, pembentukan lapangan kerjaan di pertanian terbentuk. Dan kemudian dia ingin melangkah ke industrialisasi. Nah, melangkah industrialisasi ini kan awalnya menggunakan surplus dari minyak, Mas Bebe. Jadi surplus minyak dipakai untuk membangun ekonomi, terus juga persiapan industrialisasi. Kalau aku lihat bedanya Xiaoping dengan Soeharto, kan Soeharto ini juga termasuk yang selalu dikatakan oleh Prabowo sekarang kan, salah satu yang ikut mendesain kebijakan 80 memang Sumitro, ya kan? Nah jadi bedanya apa Mas Bebe? Xiaoping dia itu tetap mempertahankan industrialisasinya itu dari hilirisasi pertanian. Jadi uangnya boleh dari mana saja, tapi tetap penguatannya industri harus tumbuh dari desa. Jadi ada perbedaan mendasar soal strategi nih. Dia tetap mempertahankan desa kepung kota. Dia hanya lepas satu kota yang namanya Shenzhen. Kota Madinah. Kalau kita di tahun 80, Soeharto menciptakan 2 blok swasta. Satu blok, mohon maaf nih ya, bukannya rasis. Blok pengusaha non-pri yang sekarang kita kenal, orang bilang naga. Naga itu kan munculnya di tahun 80 itu. Satu, Pak Harto juga membentuk cikal bakal HIPMI Kadin hari ini kan. Kelompok-kelompok pengusaha pribumi. 2 ini kan nama dia dibentuk dua-duanya. Satu lagi BUMN. Dan era swastanisasi yang di-endorse oleh pemerintah, menjalankan program pemerintah, ini kan. Kelompok non-pri ini dan kelompok pri. Di tengah-tengahnya ini ada militer, ada Habibie, ada segala macam. Terjadilah pertempuran. Habibie inginkan ke teknologi yang high-tech. Ya kan? Yang ini yang kemana. Nah, kalau aku tangkap Mas Bebe, di situ problem kita. Jadi kita itu ingin menggapai industri di saat sebetulnya pertaniannya pun belum kita pegang betul. Dan tidak diarahkan betul-betul berbasis atau dimulai dari desa. Xiaoping di situ bedanya. Jadi kalau Xiaoping, dia tuh memang penguatannya industri itu hilirisasi dari pertanian merangsek nanti ke. Jadi kalau hari ini kita bermasalah yang tadi saya sebut itu sebenarnya tinggal melanjutkan karena kebijakan yang salah dari situ. Iya, kalau yang salah dari situ. Tapi yang menarik Mas Bebe, yang menarik kan tahun 88 kita menciptakanlah yang namanya Faktor 88. Bank menjadi mudah segala macam. Itulah kemudian jadi batas maksimum pemberian kredit. Muncullah di situ BLBI kan. BLBI segala macam.
Nah yang menarik Mas BW, kenapa Xiaoping kan meninggal di tahun-tahun 97 itu kan, gitu ya. Dia kemudian kan di banyak pertemuan Partai Komunis Cina gitu, dia selalu mengatakan bahwa lupakan perbedaan antara dia dengan Mao Zedong gitu dan sebagainya. Nah, apa yang menarik di Cina? Cina Juli 97 itu mendapatkan Hong Kong dari Britania Raya. Di saat 100 tahun ya. 100 tahun. Nah, sebelum diserahkan Hong Kong itu dalam pertemuan Partai Komunis Cina akibat tragedi Tiananmen, itu kan selalu dikatakan oleh Xiaoping, ini sebetulnya sudah ada, kalau dalam bahasa kita sekarang tuh bonus demografi yang harus kita manfaatkan. Kelompok muda kita ini sudah protes sama kita ini. Dia kan melakukan yang namanya potong satu generasi kan di situ. Nah Mas BW juga pernah di KPK. Kalau kita ingat apa yang dibenahi pertama loh, begitu Hong Kong didapat itu, dia melakukan pemberantasan korupsi di polisi kan, ya kan? Artinya apa? Yang dia benahi nggak boleh ada maklaran lah, kasar gitu loh. Padahal itu dari Inggris. Dari Inggris. Harusnya kan lebih civilized, nggak korup, nggak ini. Tapi polisinya yang paling dibenerin pada situ. Dibenerin. Dan kemudian Maret 98 dia menunjuk Zhu Rongji, Perdana Menteri yang tadinya adalah Gubernur Bank Sentral. Zhu Rongji mengatakan semua yang korupsi hukum mati, dan dia lakukan Mas BW. Artinya gini Mas BW, aku ingin mengatakan sebetulnya Xiaoping dan Soeharto punya masalah yang sama. Membangun, mengendorse beberapa kelompok, ada korupsi. Cuman bedanya apa? Dia menyapu persoalan itu oleh tangannya sebelum Barat yang menggunakan itu untuk mematikan dia. Itu yang disebut ahead the curve-nya. Sementara kita tidak. Bahkan akhirnya Barat yang menggunakannya. Nah jadi menurutku melalui tata kelola. Melalui tata kelola. Jadi isu tata kelola dibaca betul oleh mereka. Nah terus apa yang terjadi di Cina ini Mas BW? Aku ingat betul Cina tuh belum masuk WTO. Rongji itu juga kemudian lewat Shenzhen-nya, lewat segala macam itu memulai industrialisasi itu dari plagiat. Karena kan memang karakteristik demografinya pekerja di sektor pertanian digeser ke industri, bisanya kan cuman ini barang ini kamu kerjain. Beda betul dengan cara kita sekarang ngomongin AI, ngomongin teknologi. Padahal 54% demografi kita nggak lulus SMP Mas Bebe. Jadi kita bagaimana kita mau mengatakan mereka bisa punya job creation berdasarkan standar yang kita bahas di perkotaan? Nah, Rongji kan melakukan itu, dituntut oleh WTO. Singkat cerita Mas BW, apa sih yang disebut perang tarif ini? Amerika Serikat itu kalah dari sisi cost leadership sama Cina. Jadi ada bahan baku, ada biaya modal, ada biaya produksi, harga pokok produksi. Harga pokok produksi di Cina itu jauh lebih rendah dibandingkan dibuat oleh di Amerika. Nah pikiran kapitalis Amerika ini kan muncul Mas BW. Pernah bikin di sini aja. Bikin aja ke Cina outsourcing, tapi brandnya punya kita. Ya kan Mas BW. Yang kemarin mulai buka-buka kan. Buka-buka. Udah aja ke sini karena costnya lebih rendah. Nah ini Mas BW, ketika Asia mulai pulih dari krisis moneter tahun 2002, aku ingin mengatakan ngomong tentang perang dagang sama Cina, bukan hanya Trump yang pertama. Waktu itu Chairman The Fed, Gubernur The Fed, Alan Greenspan, itu mengatakan bahwa ini pengusaha-pengusaha Amerika ini nggak ada nasionalismenya. Membangun pabrik di Cina, pokoknya Cina, ya. Sehingga kita defisit neraca perdagangan. Kemudian Alan Greenspan mengatakan kita ini boleh saja produksi di mana, tapi jangan sampai defisit saving account. Nah ini Mas BW, Cina itu melakukan capital control. Boleh masuk nggak boleh keluar maksudnya? Boleh masuk nggak boleh keluar. Jadi duitnya harus di dia, nggak boleh kemana. Dan ini kita bisa lihat. Jadi kalau uang beredar intinya yang ada di perbankannya M1-nya dibandingkan M2-nya itu dijaga terus. Alan Greenspan waktu itu mengatakan Cina melakukan manipulasi mata uang. Dia nggak kekeh gitu.
tidak mau meliberalisasi mata uangnya. Sampai akhirnya dihantam lagi harga minyak, dia kena inflasi di 2005. Tapi apa? Harga mahal yang harus dibayar Amerika Serikat. Jadi Alan Greenspan waktu itu berpikir gini, kalau sekarang Trump pakai perang tarif, ketika 2002 sampai dengan 2005, Alan Greenspan pakai suku bunga Mas BW. Jadi biar duit itu keluar dari Cina, saya harus naikin bunga, naikin sampai di atas 5%. Kan Cina ini bunganya nggak pernah rendah Mas BW, tinggi. Yang aku bilang tadi diferensiasi bunga, sehingga uang bisa masuk ke Cina. Bunga tinggi ini Mas BW mengakibatkan sektor yang paling lemah di Amerika Serikat nggak bisa bayar KPR, malah dia jadi bumerang di 2008 jadi crash. Makanya orang bilang juga tarif Trump juga akan bernasib sama. Begitu nanti konsumennya nggak bisa beli, karena ini pernah terjadi di 2003-2005. Jurus tarif ini pernah dilakukan, tapi pakai suku bunga bank sentral. Nah, Mas BW, yang terjadi di kita itu transmisi ini kan masuk ke kita nih, ya kan, masuk ke kita segala macam. Nah, kita ini Mas BW sebetulnya sudah punya penyakit yang mirip kayak Amerika. Sudah tidak ada lagi industrialisnya. Industrialisasinya udah berhenti ya. Berhenti. Jadi aku ingin fair. Kita harus fair mengatakan bahwa sebetulnya industrialisasi kita hancur. Karena tata kelola yang buruk. Karena BLBI segala macam. Setelah itu kita kena krisis. Kita juga tidak menjaga undang-undang agraria kita disiplin. Sehingga terjadi peralihan lahan ke properti. Petani kita bergeser menjadi buruh tani. Nah, angka yang paling bisa kita jadikan acuan di mana? Di 2005 Mas Bebe. 2005 sampai dengan hari ini, pekerja di sektor pertanian kita tuh terus turun. Digantikan oleh apa? Sektor jasa. Kalau kita lihat lagi trennya berdasarkan data BPS, pekerja sektor formal kita terus menurun Mas Bebe. Pekerjaan sektor informal kita terus naik. Artinya sektor jasa pun adalah sektor informal. Gampangnya bisa kita lihat sekarang apa? Tadinya kerja di pabrik tekstil, dipecat, langsung beli aplikasi, dapat helmnya, dapat jaketnya, sama BPS tetap dicatat bekerja. Cuman yang tadinya buruh pabrik, sekarang bekerja informal. Nah, dan dia dagang di situ ya? Ya macam-macam kan maksudnya. Jadi ngojek lah, dagang lah, segala macam ini lah. Nah, ini kenapa tidak kita rasakan menjadi masalah Mas Bebe? Karena uang beredarnya tuh masih ada, masih ngalir. Lewat permainan Amerika ini. Terus basah pasar kita. Nah, begitu uangnya mulai seret, ini mulai terasa, oh ternyata daya beli kita tuh lemah. Tapi lemah itu kan apa? Karena memang gak ada daya kerja. Jadi artinya apa? Sejak 2005 sampai dengan hari ini, tren pekerjaan kita itu sudah menunjukkan tidak berkualitas. Nah, kemudian 2014 ya, ketika Jokowi masuk, dia ingin merealisasikan apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintahan sebelumnya di era reformasi, dia ingin lakukan. Apa tuh misalnya? Nah, dia mendapatkan masukan dari banyak orang terkait dengan yang tadi aku bilang, cost leadership. Kan cost leadership itu kan ditentukan oleh seberapa besar negara menyediakan infrastruktur. Seberapa besar negara menekan biaya bunga. Gitu ya, itu yang terjadi di Cina. Jadi kemudian, oh kita nih lambat dalam membangun infrastruktur. Digenjotnya infrastruktur. Tapi mohon maaf kata ya, kita kembali melupakan. Kita tuh kalau aku lihat, kalau kita ingin belajar sampai negeri Cina Mas BW, Cina itu selalu kampung kepung kota. Jadi selalu industrinya itu dari sini ke sini gitu. Dia bikin sarananya yang di situnya nggak diperbaiki. Ini kan buat jalan tol, sementara ke sininya gak ada. Di sini butuhnya irigasi gitu loh Mas BW. Di sini butuhnya bibit, di sini butuhnya lahan. Makanya yang ditopang di sini adalah yang tadi sektor-sektor industri yang tadi dari kelompok 2 itu ya. Jadi sebetulnya ini kan, dan kemudian mengulang lagi, gini loh Mas BW, ada sesuatu yang terasa tapi tidak pernah dikemukakan. Banyak generasi-generasi sekarang, mohon maaf nih, yang sekarang ini kan banyak orang masuk ke dalam kabinet latar belakangnya tadinya pengusaha.
anak Kadin lah, anak HIPMI lah. Sehingga kita sudah tidak bisa lagi membedakan Kadin sama HIPMI partai politik atau bukan. Ini kan 80 Mas Bebe. 80 Soeharto kan begitu. Cuman Soeharto kan dengan tegas, kalau yang non-pri nggak boleh ke politik. Tapi yang pri-nya kan bahkan menjadi embrio konflik kan antara Habibie dengan militer kan, dengan Ijmi-nya dan sebagainya itu loh kemudian kan. Nah ini kan artinya ada alam bawah sadar dari kelompok baru yang anak orang kaya keturunan pengen kayak bapaknya mendapatkan fasilitas dari negara dalam proyek-proyek pembangunan. Inilah cerita Danantara, inilah cerita segala macam. Jadi sebetulnya Mas BW, apa problem kita? Kita ini makelaran. Jadi cara berpikirnya itu makelar, bukan industri. Sistem ekonomi yang dibangun yang harusnya berbasis industri jadi berbasis makelar. Gitu. Makelar. Sementara kan kalau kita ngomongin belajar dari Cina, kenapa dia bisa sampai hari ini? Karena memang begini kan, di samping dukungan Hong Kong yang di dalam kuasa dia. Ya, sekarang gue mau loncat sedikit. Kan kita punya lembaga-lembaga nih yang bisa mengontrolnya. Ada OJK, ada BI, ada apa lagi, pasar saham gitu kan. Itu kan lembaga-lembaga yang bisa, sebenarnya kan isunya tuh jasa dan pasti industri kan. Industri keuangan. Ya. Terus itu gimana itu lembaga-lembaga itu? Gini ya, sekarang mah enak nih, udah era AI ya. Jadi artinya orang mau pakai AI boleh nih, yang dengar kita AI aja dengan berbagai macam kata kunci ya. Jadi sebetulnya kan kalau kita lihat gitu ya, apa sih yang terjadi di kita ini? Yang terjadi di kita ini kan sebetulnya biaya. Jadi gini loh, orang yang di sektor keuangan kaya, orang yang di sektor realnya nggak dapat apa-apa. Ada uang beredar di sektor real ini ketika kalau ada pemilu, jadi preman. Ketika kelas menengahnya juga ada uang, dia akan balik kampung. Nah, sinyal alert ini kan udah muncul nih. Sekarang yang lebaran turun, ini turun segala macam. Tapi aku ingin memberikan gambaran gini Mas Bebe. Apa yang Cina lakukan? Dana hasil ekspor yang Prabowo lakukan harus di sini. Itu memang satu ciri capital control. Seperti yang dilakukan oleh Cina. Oleh Cina, oleh Xiaoping. Ya oleh Cina sampai hari ini. Itu makanya kenapa Amerika Serikat ketika kita coba mendekati, dia juga memperkarakan DHE kan. Karena itu salah satu ciri kita akan menuju ke capital control. Tapi lagi-lagi kita ternyata tidak cukup pede juga Mas BW. Untuk melakukan capital control itu. Karena dalam pertemuan di kabinet, Presiden Prabowo mengatakan itu kalau yang mendapatkan kredit dari bank BUMN. Kalau uangnya sendiri kan mulai lunak. Jadi dengan kata lain kalau Freeport boleh berarti. Karena kan itu uangnya dari Amerika, perbankan Amerika Serikat. Gitu. Dan itu justru yang tidak dilakukan oleh Cina. Oh Cina enggak. Cina mau apapun enggak ada cerita dia. Tanggung lah ya. Nah tanggung di situ. Nah, kemudian kedua, apa capital control yang kedua? Sebetulnya hukum Mas Bebe. Bedanya apa? Kalau Amerika Serikat, dia bilang bahwa saya menjamin pasar keuangan saya punya integritas. Karena kalau ada apapun juga, saya pasti lakukan penegakan hukum. Cina nggak gitu. Dan bikinlah mekanisme, instrumen-instrumen untuk penegakan hukum di jasa dan keuangan itu ya. Sekarang kan sudah aku bilang tadi ada AI. Coba cari deh. Bagaimana Cina melakukan capital control. Satu pasti akan ketemu soal DHE. Kedua soal dia melakukan yang namanya fungsi bank sentralnya. Public Bank of China. Dia OJK-nya juga nempel di situ. Dia kalau sekarang nilai tukar ini misalnya yuan, tahu-tahu kelebihan banyak orang yang ambil posisi. Yang dia lakukan bukan intervensi pasar Mas Bebe kayak kita. Dia datengin banknya, dia periksa. Coba aja cari di AI, ada kalau di AI. Ya kan? Dia datengin banknya, dia lakukan disiplin. Gak boleh kayak gini. Bahkan dia mengatur yang namanya berapa setiap dia menempatkan pinjaman asing, berapa yang harus dia hedging. Itu disiplin dia lakukan. Jadi aku ingin mengatakan, Cina memperbaiki dirinya ketika 98 dengan tata kelola Mas Bebe. Dengan tata kelola, dengan penegakan hukum, termasuk yang Mas Bebe tanyakan tadi. Ada OJK, ada BI, ya, ada Menteri Keuangan. Kan sekarang misalnya gini Mas Bebe, BI misalnya. Orang di pasar NDF udah pasang 17.200. Oke. BI kemudian orang heboh.
BI masuk di pasar NDF intervensi jual falas lebih murah agar ke di bawah 17.000. Kalau yang dilakukan sama Cina nggak gitu. Nggak intervensi. Enggak, dia periksa. Itu yang masang order di atas siapa? Untuk kepentingan apa? Alasannya apa? Ada underlying-nya nggak? Kalau nggak ada underlying-nya dihukum oleh dia. Jadi underline dan alasan jadi penting. Bukan sekedar intervensi. Bukan dipancing-pancing kepancing, nggak gitu. Jadi ini soal mental, Mas BW. Jadi dia ini sampai ke sini kita harus belajar memang dia mental gitu. Jadi bener-bener Amerika dimakan betul sama Robin Hood-nya dia. Ya, membangun kultur banget. Membangun kultur itu yang dilakukan Cina. Jadi dia melakukan penegakan hukum, pendisiplinan pasar. Kalau nggak ada underlying nggak boleh. Itu kalau BI. Kalau Cina. Iya kalau Bank of Cina-nya, BI-nya Cina kan ya. Kemudian membuat dua mata uang, Mas Dewi. Ada CHY itu yang bisa yuan untuk di pasar internasional, ada CNY yuan di domestik. Begitu satu bank ngambil CHY yang besar, dia akan cek. Ini siapa? Intinya apa? Harus ada LC-nya. Misalnya investasi di Indonesia. Oh ya udah. Tapi kalau misalnya dalam artian ini apa nih? Oh ada orang yang nge-short terhadap surat utang pemerintah Cina. Dia ajar kalau di Cina. Itu kayak ada mekanisme fungsi kayak OJK-nya jalan tuh. Oh iya, jadi di Cina itu sebetulnya dia memang menerapkan full capital control. Tapi kan yang terjadi apa? Coba Mas BW, ingat nggak beberapa waktu yang lalu Jack Ma hilang? Kenapa tuh kaitannya dengan ini? Karena Jack Ma, kalau menurutku ya, sudah dianggap oleh Politbiro pemerintah Cina terlalu kaya sendiri, Mas BW. Dengan Alibabanya, pidato di mana, pidato. Nggak suka Cina kayak begitu. Makanya coba sekarang Jack Ma setelah hilang muncul lagi, tapi tidak. Beda ya ini. Beda. Jadi ada soal kultur yang memang berbeda. Nah di kita itu tidak terjadi. Jadi kembali ke Mas BW tanya tadi ya. Kita ini Mas BW, aku ambil contoh gini deh. Aku ambil contoh bagaimana kita di jalur yang waras ini kan. Podcast Mas BW ini kewarasan. Gimana kita orang yang waras melihat figur kayak Trump. Saya Mas BW, saya melihat Trump, tarif itu hanya isu buat dia. Pintu masuk. Ini loh Mas BW. Trump dengan enaknya aja ngomong kan. Isu begini, hantem kan. Berapa hari berikutnya dia pause. Dan dia dengan entengnya aja tuh. Muncul di Beragam dia ngomong ke temannya. Wah kamu untung berapa billion US dollar. Kamu untung berapa. Dalam undang-undang pasar modal di Amerika Serikat ini di pasal 20-an. Kalau di kita di pasal 90-an. Yang Trump lakukan itu sudah memenuhi aspek orang dalam. Informasi orang dalam. Transaksi konflik benturan kepentingan. Insider trading. Kemudian ada senator Partai Demokrat mengajukan investigasi di Kongres dan Senat terhadap insider tradingnya Trump dan teman-temannya. Dijawab oleh jubir Gunung Putih itu kan sempalannya Demokrat. Joe Biden juga mengecam. Obama juga nyindir. Tapi kalau saya simpel Mas Bebe. Kalau betul terjadi seperti Watergate dibentuk komisi dan khusus kayak gini, berarti betul ini persoalan Trump, bukan persoalan Amerika. Kenapa saya ingin membawa ke sana, Mas BW? Dalam situasi perang yang ditentukan itu kan self-sufficiency, kemampuan kita bertahan dengan diri sendiri. Kalau dari sisi food self-sufficiency, Amerika Serikat itu tinggi, Mas BW. Bahkan dia lebih tinggi dari Cina. Jadi kalau sekarang itu terjadi perang, Cina itu membutuhkan lahan, tambahan lahan untuk memenuhi pangan dalam situasi perangnya, itu lebih besar dari yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat. Karena orang yang lebih banyak, Amerika Serikat itu lebih sedikit. Jadi kalau dari sisi Global Food Self-Sufficiency Index, Amerika Serikat itu di atasnya Cina. Gitu ya Mas Bebe ya. Tapi kalau kita ngomong self-sufficiency dari sisi barang produksi, jauh Amerika. Ini persoalan Amerika hari ini. Cina lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi misalnya barang-barang untuk konsumsi Amerika nggak punya. Ini persoalan Amerika hari ini. Nah, tapi coba kita lihat Mas Bebe. Orang Amerika Serikat, saya menghitung Mas Bebe dari data. Jadi di Amerika Serikat itu kan per rumah tangga tuh ada datanya Mas Bebe. Berapa mereka asetnya. Nah, di 2018 ya dan sampai hari ini
warga rumah tangga di Amerika Serikat itu aset finansialnya itu meningkat, aset non finansialnya menurun. Jadi boleh kita gambarkan orang Amerika itu sebenarnya memang udah males produksi. Dia senengnya goreng duit. Main di saham, main di saham, main di segala macam. Dia dapatnya dari ini. Nah sekarang aku kasih perspektif nih, biar kita lihat yang Trump lakukan. Dampaknya kan bukan hanya di Amerika, ke nilai tukar ke negara lain. Buat hedge fund di Amerika Serikat, apa yang Trump lakukan kemarin? Mana mungkin Mas BW di Dow Jones yang menerapkan dealer system sebegitu, saya bisa mendapatkan potensial gain dalam 5 hari 50%? Gak mungkin. Itu terjadi itu. Terjadi. Trump itu. Dan kemudian begitu turun 50% dia bilang, nggak jadi ya. Kan kurang lebih begitu ya. Saya post dulu. Berapa ini antara short di sini, di sini. Orang akan melihatnya gini. Aku akan kasih gambaran gini. Di Indonesia, ya mungkin nanti kalau orang search di Google nih masih ada dokumentasinya. Dulu ada kasus Lipo Inet. Ini persis kayak Trump ini nih. Apa? Jadi dia mengeluarkan corporate action. Saya ini Lipo Life mau pindah bisnisnya ke internet. Udah gitu sahamnya naik. Udah gitu dia bilang, nggak jadi ya saya bisnis internet. Turun. Dan ini kalau kita lihat Google aja, ini dijatuhi sanksi oleh Bapak Pam. Karena dia memproduksi informasi yang dia produksi untuk mempengaruhi harga dan dia juga meraih keuntungan di situ. Jadi kalau kita kembali ke skema undang-undang pasar modal di Amerika Serikat pun, Trump membuat corporate action, aksinya aksi negara. Kemudian Trump juga melakukan transaksi dengan teman-temannya, mendapatkan keuntungan. Nah, tapi yang jadi persoalan, kalau ini ternyata bagian dari self-sufficiency-nya warga Amerika Serikat secara keseluruhan, Mas BW. Jadi gini loh, naik tarif ini akan memungkinkan naik harga di Amerika Serikat karena barang jadi lebih mahal. Tapi Mas BW mikir nggak kalau yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat sedia payung sebelum hujan, dia kasih dulu duitnya nih sekarang ke masyarakatnya. Lewat transaksi finansial ini didorong pakai informasi ini. Jadi begitu pun naik nanti harganya, mereka kan punya duitnya. Ada duitnya. Nah, cara ngelihatnya, kewarasan kita ngelihat orang kayak Pak Trump, ini mah kayak saya ngelihat bandar saham aja. Agar kita ini tidak terombang-ambing, ayo kita negosiasi. Orang datang negosiasi kan dia ngomongnya kasar juga kan, jilat ini saya, dia bilang kan gitu kan. Ya kan, kita negosiasi, dia bilang minta DHE turun. Dia bilang bahkan QRIS kita, sistem pembayaran kita minta dihapusin. Terus dia bilang soal undang-undang halal disimplifikasi. Udah gitu kita orang yang kita pulang dinaikin juga tuh tarif kita jadi 47%. Jadi maksud saya kita akan gak waras kalau ngelihat isunya dia dari sisi permainan dia. Tapi permainan dia kalau dilihat dari konteks orang Amerika Serikat secara keseluruhan. Nah makanya Mas BW, kalau cuman ngomong aja dan tidak terbentuk komisi kayak Watergate, menurut saya ini sebetulnya pilihan Amerika Serikat, bukan hanya Trump. Dan Mas BW gini loh, aku tuh sebenarnya pengen kita ngelihat dari perspektif lain. Surat utang Amerika Serikat itu yang paling banyak pegang itu Jepang nomor 1, nomor 2 Cina. Jepang ini akibat tahun 78 tadi ya Mas BW ya. Cina dia kan menghedging tadi Mas BW, dia menghedging US dollar pakai surat utang pemerintah Amerika Serikat untuk capital controlnya. Nah, Mas BW, jadi dari sisi ini ya kalau kita lihat ya antara yang terjadi ini, terus yang terjadi ini, apa yang terjadi adalah kalau saya jadi Jinping atau saya jadi lawyer Jinping, saya juga akan bilang sama Jinping, Chief, kita pegang surat utang US Treasury segini. Ajukan gugatan ke US SEC bahwa kita merasa ada insider trading dilakukan oleh Trump. Atau saya misalnya ke Jepang yang ngomong. Tapi kan Jepang negara kalah perang agak sulit. Mentalnya gak sekuat. Mentalnya. Nah ini Mas BW kalau dilakukan menurutku ini akan menempeleng harga diri warga Amerika Serikat loh. Karena mereka sangat bangga
pasar keuangan negaranya itu tidak ada ampun terhadap yang namanya penegakan hukum. Yes. Jadi menurutku, ya kalau kita kan nggak pegang ya US Treasury, tapi kan kita bisa lakukan. Kalau Presiden Prabowo tidak hanya sekedar mengatakan sampai bilang Barreskrim akan mengawasi yang nurunin saham, yang mengganggu perekonomian. Kan di OJK juga udah ada Barreskrim. Kenapa Presiden Prabowo nggak memanggil kepala OJK? Itu yang kemarin melakukan ngerjain saham kita, mau asingnya mau siapa kek? Kalau memenuhi unsur perdagangan orang dalam, memenuhi manipulasi pasar, saya minta ditindak. Itu nggak ada kaitan sama Trump. Tapi kita memberikan sinyal, saya bertarung habis di situ. Karena kan kita tidak sekuat Cina yang punya US Treasury, tidak sekuat Jepang. Kalau kita juga ngajuin ke US SEC diketawain kan Mas BW. Tapi kan sebagai sebuah sinyal, kalau kamu juga kerjain pasar saya sikat. Jadi maksud saya Mas BW, ini kan sinyal perang ini harus direspon juga dengan cara berperang. Bukan hanya kita bicarain tarif ini jadi segini, tarif ini jadi segini. Jadi bisa nggak kemudian disimpulkan gini, situasi yang ada di Indonesia ini signalnya itu memang berasal dari sesuatu yang di luar. Tapi juga kita punya problem. Ya. Dan cara kita menghadapi situasi ini itu sebenarnya belum sungguh-sungguh bisa diandalkan untuk mengendalikan ekonomi kita di sini. Ya. Jadi kita ini Mas BW satu-satunya industri yang berjalan, industri politik kan. Ya kan, uang beredar besar tiap pemilu kan. Tapi coba kita lihat, coba kita perhatiin deh. Sekarang misalnya ya, soal yang lagi rame-rame tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu kita cara ngelihatnya gimana sih? Kita selalu melakukan glorifikasi terhadap keguriman petani sawah kita. Misalnya gini Mas B. Pas terakhir Jokowi memerintah harga beras naik. Mungkin Prabowo juga di kabinet melihatnya karena Bulog tidak bisa melakukan operasi pasar karena Bulog tidak kebagian gabah. Kenapa Bulog tidak kebagian gabah? Karena gabah ini masuk ke beras premium yang sekarang oleh mentannya dibilang dia pernah ditegur membasmi itu segala macam. Tapi kan sebetulnya yang terjadi tuh gini Mas BW. Bulog itu kan ada harga pembeliannya 6.500. Kalau misalnya sekarang beras premium ngambil gabah petani dilebihin 500 ya 7.000. Petani kasih ke sini kan. Sehingga Bulog tidak kebagian berasnya. Nah, sekarang atas nama segala macam ini semua harus diserahkan ke Bulog. Ya kan Mas B, semua harus diserahkan ke Bulog. Menurutku berarti kita ini mengglorifikasi keguriman petani kita. Nah sekarang kalau dikatakan, ya tapi kalau petani juga dibiarkan kayak gitu, harga beras jadi tinggi, yang bisa beli yang beras premium, rakyat miskin gak dapat beras. Ini kan soal tata niaga. Berarti Mas BW kita harus memperbaiki cara petani sawah kita. Nah petani itu harus sejahtera kemana? Kembali Mas BW kepada yang Cina lakukan. Hilirisasi industrinya di petani. Petaninya mulai digeser ke industri jasa pertanian, ke hortikultura, ke segala macam. Nah, yang paling mudah kan kalau Cina udah kejauhan nih. Siapa yang melakukan apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping tahun 78 sampai 97? Vietnam Mas BW. Jadi Vietnam tuh melakukan Robin Hood. Tapi coba apa bedanya kita sama Vietnam? Vietnam itu yang tadinya importir cuman main trading duren, sekarang udah produsen duren terbesar. Artinya dia ngambil duit nih di pasar yang uang panas masuk di kayak Cina, cuma nama dia kemudian ditanamkan jadi durian. Bedanya Vietnam sama Cina apa? Vietnam tidak sekeras Cina dalam melakukan capital control. Dia biarkan tuh yang namanya Vietnam dong tuh melemah kayak rupiah. Tapi dia setiap uang panas ini dibikin industrinya. Nah, jadi pelajaran buat kita. Kita ini sebetulnya pada saat bagusnya abai, setelah saat nyungsepnya nyalahin orang lain gitu loh Mas BW. Padahal kan sebetulnya kalau kita belajar dari Vietnam, ya lu jadi Robin Hood dong kemarin. Selesaikan persoalan kita sehingga begitu sekarang ada persoalan, kita berbeda cara ngelihatnya. Jadi ya menurut saya keabaian yang memang Artinya kalau gitu perlu revitalisasi program ya, termasuk makan siang bergizi itu apa penting apa enggak, kan kita harus konsentrasi. Nah sekarang kan kita bicara kondisi realistis ya Mas BW. Kalau tadi kan bicara what if ya. Seandainya masa lalu
Kita itu melakukan investasi yang berkualitas. Sekarang kita bicara yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi ini kita harus survive di 2005, 25, 26, 27. Karena surat utang kita besar. Jangan sampai Apa yang mesti dilakukan sampai default. Artinya mau nggak mau Mas Bebe, karena sekarang uang beredar itu datangnya dari luar, likuiditasnya sempit, sementara penerimaan kita juga turun, terbatas ya. Terbatas karena daya beli dan sebagainya. Nggak ada pilihan lain, diet. Jadi kalau saya kembali ke diri saya, Mas Bebe, ya kan, saya nih begitu saya lihat gini, saya masih kuat lah. Kalau kemarin olahraga, efisiensi itu bukan diet. Ya diet, artinya kan gini Mas Bebe, saya boleh saja kan terus ekspansi, ada makan siang gratis, menterinya banyak, acara-acara seremonial banyak, ya kan Mas Bebe. Tapi uang beredarnya ada. Uang beredarnya apa? Kalau saya nambah lagi hutang, ada yang membeli. Nah sekarang kan arahnya Amerika Serikat dengan Jepang stagflasi, Mas Bebe. Stagflasi berarti dia tidak akan mengalirkan uang ke negara berkembang. Yes, nggak ada uangnya duit dari ada. luar ke dalam. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan yang selama ini kita andalkan, nggak ada likuiditasnya. Ya kan Mas Bebe? Tidak ada pilihan lain kan? Artinya kan harus dari sisi belanjanya. Belanjanya yang harus kita efisienkan, think first think dulu, gimana caranya nggak gagal bayar, gimana ini, gimana nggak selesai, gimana memitigasi. Nah ritme ke arah ini tuh nggak jelas Mas W. Oke. Ritme ke arah sini tuh nggak jelas. Jadi kalau menurut pemahaman saya, yang dilakukan ini sebetulnya mencoba merayu likuiditas sebetulnya Mas W. Jadi merayu ke Amerika Serikat, nih saya kan perlu likuiditas nih. Bukan soal tarifnya sih, merayu likuiditas ke Amerika Serikat. Oke. Nah, jadi coba Mas BW, betapa naasnya kita ya. Ternyata Jinping pun ketemunya sama Vietnam, sama Malaysia, nggak sama kita loh. Vietnam, Malaysia, Kamboja. Kamboja, nggak sama kita loh. Oke. Berarti kan sebetulnya kita ini kurang menunjukkan saya negara besar. Bahwa ketika kamu membangun rantai pasok, industri yang kamu harapkan, itu sumber dayanya ada di saya. Saya negara besar. Ketika misalnya Amerika Serikat membutuhkan dominasinya, Anda juga membutuhkan saya. Ini kan yang harus dimainkan Mas Wi. Oke. Tapi karena si yang ditunjukkan itu jilat kiri, jilat kanan, jadi kayak kanan kiri oke. Malah kita nggak dianggap menurut saya. Jadi artinya kan sebetulnya menurut saya kita merindukan sosok Prabowo Subianto tahun 2008 deh ketika pertama muncul deh. Yes. Yang dia mengatakan bahwa asing begini harus seperti itu Mas Bewi. Teman-teman, penjelasan dari Januar itu mengkonfirmasi beberapa hal. Satu, signal dan indikasi kuat bahwa stabilitas ekonomi Indonesia masih dalam keadaan mengkhawatirkan, rentan, dan tidak pasti itu terkonfirmasi. Yang lebih celaka lagi, kebijakan-kebijakan ekonomi kita yang seharusnya menunjukkan sesuatu yang berpihak pada kepentingan kemaslahatan dengan membangun struktur ekonomi yang lebih kuat, investasi pada situasi pada masyarakat pedesaan dan ekonomi yang bisa menghasilkan sesuatu, itu harusnya dilakukan tapi belum kelihatan. Dalam bahasa yang sarkas disebutkan justru yang dilakukan jilat sana jilat sini, dan itu tidak menimbulkan kepastian dan signal ekonomi kita semakin mengkhawatirkan. Itu indikasi bahwa kita sedang bermasalah. Kewarasan itu dikemukakan oleh Januar Rizky. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.